من أنا من أنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan dari jamaah, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau suami nyusuk sama istrinya? Apakah haram? Karena ada yang mengatakan itu haram, Ustadz. Tolong penjelasannya. Sebelum saya jawab, saya senyum karena geli. Gelinya bagaimana? Karena ini melanggar hak asasi kesuamian. Ayo kita jawab. Yang pertama, istilah susu menyusu artinya ada ibu susu yang bukan ibu kandung ya, dan anak susu itu di dalam agama kita sah-sah saja. Bahkan tercatat dengan tinta emas sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercatat ada 4 ibu yang pernah menyusui kepada beliau, ibu susunya. Yang pertama Suwaibah, yang kedua Ummu Aiman, yang ketiga Barokah Al-Habsyiyah, yang keempat yang lebih lama Halimatus Sa'diyah. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat jamaah, ma yuharrimu minar ridha'ah yuharrimu minar wiladah. Apa yang diharamkan sebab persusuan itu juga yang diharamkan sebab melahirkan. Artinya kalau seorang ibu melahirkan anak, maka anak haram menikah dengan ibu kandungnya. Begitupun sebaliknya. Ketika seorang ibu melahirkan anak dan punya saudari, maka haram nikah dengan saudari kandungnya. Begitu juga istilah anak susu dan ibu susu. Anak susu dan ibu susu ini, ketika seorang ibu menyusui anak yang bukan anaknya, maka haramlah bagi ibu atau sebaiknya bagi anak susu untuk menikah dengan ibu susunya. Dan apabila ibu susunya memiliki anak gadis, maka tidak dibolehkan untuk menikah dengan anak susunya yang laki-laki atau sebaliknya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, permasalahannya ada aturan, ada spesifikasinya. Di dalam hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la radha'a illa ma kana fil haulain. La radha'a, tidak ada persusuan, artinya tidak dianggap haram sebab menyusukan anak yang bukan anaknya, illa makana fil haulain, kecuali anak tersebut di bawah 2 tahun. Ditambah lagi penjelasan di dalam kitab Fathul Mu'in Hamis I'anatit Talibin. Di situ dijelaskan ketika wusulu labanin adamiyah, sampainya susu seorang gadis balagot sin haidin, mohon maaf, seorang wanita yang sudah umur haid, dalam contoh gini katakan umur 9 tahun atau 10 atau 11 atau 12, dia sudah menikah, kemudian punya anak, nyusuin anaknya, namun dia juga nyusuin daripada anak orang, padahal umur dia baru 9 tahun, katakan dalam kitab tersebut. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, warradhi' lam yablugh haulain, yang disusui baik itu bayi perempuan atau bayi laki-laki di bawah 2 tahun. Maka sama dengan konsep hadis tadi, tidak ada haram susu menyusukan kecuali anak di bawah 2 tahun. Yang ketiga, menyusunya seorang anak kepada yang bukan ibunya khamsa marrat, minimal sudah 5 kali nyusu. Jarak 5 kali nyusu ini ditafsir oleh ulama. Mohon maaf, ini bukan ngomong parno ya, tapi ini ilmu. Seorang ibu
menyusukan bayi orang lain. Sekalipun cuma seteguk masuk ke rongga, kemudian dia lepas itu anak, nangis, disusukan lagi, maka itu jatuhnya 2. Ditaruh lagi, nangis lagi, disusukan lagi. Jadi punten mohon maaf, ketika sudah 5 kali nyusu, kemudian minimal sudah masuk sekali ke tenggorokannya dan lepas dari putingnya, itu 1. Nggak mesti sehari, nggak mesti 2 hari, nggak mesti seminggu, enggak. Jadi patokannya ketika lepas dari putingnya itu 1. Jadi saya ulang sekali lagi, usia sang ibu susu minimal umur haid dan sedang menyusui. Yang kedua, anaknya di bawah 2 tahun anak susunya. Yang ketiga, khamsa marrat, 5 kali susuan. Dan setiap kali susuan minimal sudah seteguk dia sampai, maka jatuhlah dia sebagai anak susu dan ibu susu. Oleh sebab itu, kalau suami nyusu sama istrinya, lah suaminya udah kumisan, udah jembrosan, kadang aduh ilaha illallah, artinya sah-sah saja. Bahkan ini sesuatu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang bisa menciptakan warna-warni di dalam hubungan rumah tangga, bisa lebih romantis, bercengkrama dan sebagainya. Itu hal-hal yang lumrah, bahkan dibolehkan secara agama. Cukup jelas ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.